Good morning, Kamen Rider Zetsu Mesamero. Halo semuanya, kembali channel Full Text Eternity. Oke, kali ini kita lanjut lagi teman untuk update Kamen Rider Zetsu setelah presscon ya di Link 1 episode 656. Kali ini adalah mengenai case-case-nya ini ya. Jadi pastinya untuk pressconnya udah kita bahas teman, trailernya, update semuanya gitu ya. Dan pokoknya juga ini cashnya lumayan banget ini ya, worth it nih yang kita mau dan juga yang kita inginkan ya teman, karena kan semuanya udah berpacu dari rumor kemarin ya teman ya. Dan juga pastinya kan itu saya tidak bahas ya teman ya, karena rumor itu ya nanti kan biar jadi kejutan aja ya teman ya, yang tahu-tahu aja lah gitu ya. Dan sekarang langsung teman, kita mulai. Kita mulai dari MC-nya dulu lah ya kan. Di sini ada Ryutaro Imai ya, yang akan berperan sebagai Baku Yorozu alias Kamen Rider Zetsu ya. Jadi Baku adalah Kamen Rider Zetsu, seorang agen rahasia dengan codename Seven yang bekerja untuk organisasi dunia mimpi ya, atau organisasi 809 ya, yang bernama Code, yang memasuki mimpi orang-orang untuk menjaga mereka tetap aman dari monster yang dikenal sebagai Nightmare. Wah, jadi ini juga yang saya bilang tadi ya teman ya, mirip sama Monster Inc ya teman ya, soalnya kan mereka juga bisa masuk ke berbagai macam mimpi-mimpi atau ya seperti keinginan seseorang lah gitu ya. Jadi dia itu ya pria yang biasa saja ya, yang menyukai atau fans dengan dunia mata-mata atau spy gitu ya. Dia juga memiliki kepribadian yang baik hati katanya ya. Maksudnya ini jadi kayak apa ya, Keiwa campur Ace kali ya, tapi maksudnya ini nggak terlalu naif lah ya harusnya ya. Soalnya mungkin kalau misalkan kayak begini ya, jadi kayak apa ya, Ace-nya tuh tidak terlalu sombong lah gitu ya. Kalau dilihat dari Baku Yorozu ini ya teman ya, dia itu kan lebih ke optimis dan menjalani kehidupan yang normal. Tetapi si Baku ini bisa lucid dream atau tersadar di mimpinya, sehingga organisasi Code melihat potensinya dan memberikannya Zetsu Driver. Menjadikannya adalah agent 07 bernama Kamen Rider Zetsu melawan Nightmare. Luar biasa ya teman. Kita kenal dulu kali ya dari MC kita kali ini. Jadi Baku Yorozu alias aktornya adalah Ryutaro Imai. Dia kelahiran 12 Juni tahun 2005 ya teman ya. Jadi kemarin baru ulang tahun ya teman, untuk umur 20 tahun. Dan dia berada di agensi Ohta Promotion ya teman ya. Dan juga dia lahirnya tuh di Saitama, Jepang ya. Wow, oke. Jadi dia punya blood type-nya adalah A ya teman ya. Dan juga untuk audisinya berarti ini yang ketiga kalinya ya teman ya. Karena peran-peran sebelumnya ya kan dia pernah audisi dalam beberapa kesempatan namun gagal ya teman ya. Dan series favoritnya jelas ya, karena ini juga adalah temanya spy dan juga investigasi gitu ya. Jadi ini adalah Kamen Rider Double ya teman ya. Jadi untuk skill dan juga hobinya itu dia punya skill renang ya teman ya, sejak usia 6 tahun dan juga menjadi anggota klub renang SMA ya kan, dan juga juara renang gaya ganti perorangan 400 meter pendatang baru Saitama Prefecture di tahun 2019 ya teman ya, serta renang nasional 400 meter gaya ganti perorangan Saitama Prefecture 2021. Hobinya adalah bermain dengan anjingnya, kompetisi permainan, ini maksudnya suka bersaing lah gitu dengan keluarganya ya. Pertarungan pedang dengan pisau bertahan hidup. Ini maksudnya apa ya? Kayak suka bertahan hidup kali ya. Maraton, mendengarkan musik dan bersepeda lintas alam. Oke. Tingginya 181 cm, beratnya 61 kg. Oke. Menarik juga ya teman ya. Jadi memang dia tuh suka renang ya teman, dan juga mengikuti kursus atletik juga sejak usia 6 tahun. Prestasinya juga ya tentang renang tadi. Terus juga ada Newcomer Athletic Meet tahun 2019 juga ya kan, dan banyak lagi ya teman ya. Dan juga di tahun 2021 ia menjadi semifinalis dan memenangkan penghargaan khusus produksi OTA ya, maksudnya dari OTA Productionnya, dalam audisi model eksklusif Fine Boys. Ia kemudian tampil dalam GTO Revival, ini drama juga ya teman ya, di tahun 2024 yang terakhir di Fuji TV, dan juga Billion X School tahun yang sama teman di Fuji TV juga, untuk membangun karirnya sebagai aktor ya. Wah, gokil coy. Selamat ya untuk Baku Yorozu ya, untuk Ryutaro Imai dalam 1 tahun ke depan ini. Semoga saja bisa berhasil ya teman, sebagai MC yang sangat diimpikan.
Nah, ini adalah salah satu aktor, bisa dibilang aktor termahal ya untuk perannya di sini di Kamen Zetsu ya teman. Di sini kita punya Yuki Furukawa ya teman ya, yang pastinya pernah nonton drama Itazuro no Kiss Love in Tokyo ya. Jadi pernah main juga bareng Hono Kayahagi alias Mezuru ya kan ya, villain juga itu ya. Jadi ini yang main di Itazuro no Kiss ada 4 orang ya teman ya, dan Tokusatsu ya kan. Ada si ini ya, Yuki Furukawa yang sekarang jadi Nox alias Mysterious Man. Jadi pastinya ya nanti katanya ya jadi Kamen Yates ya teman ya, masih rumor ya teman ya, soalnya kan ada tuh ya kan di trailer itu dia pakai pedang dan juga itu masih anti hero ibaratnya ya. Terus juga ada si ini siapa namanya, Hono Kayagi. Terus duanya ada si Yuki Yamada ya, yang Gokai Blue sama Kasumi Yamaya ya, itu si Momo Ninja dari Ninja ya teman ya. Nah, Nox ini ya itu bisa dibilang juga yang paling misterius ya teman, karena dia tuh yang pensummon untuk para nightmares itu ke dunia nyata ya teman ya. Jadi dia kan kayak ngebuka pintu nightmares itu ya teman ya, jadi kan meneror darinya ya. Jadi kayak spirit ya teman ya, dia yang jadi pemimpin ini juga yang masih disinggung, masih dia aja ya teman sebagai pemimpin dari villain utama kita ya teman ya, si nightmares ini. Apakah cuma dia doang nih atau ada kayak villain lainnya, kayak villain cewek kah atau villain organisasi lainnya mungkin ya, yang betul-betul banyak gitu ya. Soalnya ini kan baru sekitar 6 case doang gitu ya. Dan juga wah, ini aktornya oh my god Toei bisa loh teman ya. Nah, jadi aktornya ini itu lahir pada tanggal 18 Desember 1987 ya teman ya. Yang saya bilang juga teman, ini adalah aktor mahal ya. Jadi ini juga aktor tertua sejauh ini ya teman ya. Jadi di sini juga dia dari Tokyo Jepang ya teman ya. Dia berada di agensi Horipro udah 14 tahun ya teman ya. Bayangkan, karena waktu itu katanya kan ada beberapa project drama ya teman ya, dan sekarang dia tuh jadi freelancer ya untuk memenuhi beberapa project dia gitu ya, atau beberapa konten gitu ya. Dan juga pastinya gila nih banyak loh ya teman ya. Jadi ini dari usia 7 tahun Furukawa pindah ke Kanada karena pekerjaan ayahnya sebagai dokter. Ia pergi sendiri ke Amerika Serikat, ke New York ya, untuk melanjutkan sekolah menengah atas saat berusia 16 tahun. Oh, ke SMA berarti ya. Dan kembali ke Jepang untuk menyelesaikan kuliah di Universitas Keio. Setelah menghadiri beberapa kelas di kampus Keio di New York sebelum kembali. Lalu di tahun 2010, Furukawa memenangkan audisi untuk debut sebagai aktor di agensi Horipro. Lalu juga di tahun 2013, ia melejit di kancah internasional berkat perannya sebagai Naoki Irie ya di Itazuro no Kiss teman, bareng si Aikako Kotatsu namanya ya. Dan juga pastinya dia pernah bermain bersama Hono Kayahagi ya, salah satu cast dari Kamen Rider Oath. Acara ini juga ditayangkan di Tiongkok yang menciptakan basis penggemar yang sangat besar ya teman bagi fansnya dari Furukawa ya teman ya. Lalu juga di tahun 2017 Furukawa juga membintangi serial live action Netflix yang diadaptasi dari manga tersebut ya teman ya. Lalu juga di tahun 2018 Furukawa membintangi film produksi bersama Jepang Korea, ini namanya Iris ya teman ya, kalau nggak salah ya. Terus juga di tahun 2024 Furukawa mengumumkan bahwa ia telah meninggalkan Horipro dan akan melanjutkan karir aktingnya sebagai freelancer ya teman ya. Lalu Furukawa juga pasti berbahasa Inggris ya teman ya, karena juga udah menghabiskan 11 tahun masa remajanya di Kanada dan juga New York ya teman ya. Furukawa telah menikah sejak 2019 dan memiliki seorang putri dengan istrinya. Sekilas lihat aktornya kayak Riku ya teman dari Ultraman Cheat, atau enggak si Snipe tuh ya dari Counter X8 ya, karena rambutnya juga udah pakai begitu ya. Tapi kalau lihat dari outfitnya malah kayak Sengoku Ryoma di Gai nggak sih, yang berasa jahat banget ya teman kalau dilihat dari situ ya. Karena juga ini kan ada namanya ya teman, nama pengenalannya itu Furupon. Mantap juga ya teman ya. Jadi dia juga udah punya website juga ya teman, itu yukifurukawa.com ya. Wah, menarik juga ya teman ya. Jadi pastinya juga udah hidup ya teman sejak 7 tahun tuh di New York City di Amerika Serikat kan, untuk SMA-nya selama 3 tahun di luar negeri dan lulus di Keio Academy of New York. Oke. Jadi pokoknya banyak ya teman ya. Tahun 2010 ia memenangkan penghargaan khusus juri di audisi penemuan bakat baru Kampus Star H50 dengan fans non-no yang diadakan sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-50 dari Horipro. Oke. Tahun 2013 ia membuat debut internasionalnya dalam produksi bersama
Jepang Inggris, yaitu Ieyasu dan Anjin. Pada tahun yang sama, drama Mischievous Kiss Love in Tokyo alias Itataro no Kiss ya teman-teman ya, yang dibintangi secara bersamaan di Tiongkok dan Jepang, menjadi salah satu hit besar gitu ya, yang menarik total 1.200 penggemar, dan juga waktu itu ada juga momen dia diserbu ribuan penggemar ya teman-teman ya, sampai betul-betul terkenal gitu ya. Oke. Lalu di tahun 2012 ia melampaui 1 juta pengikut di Weibo ya teman, dia punya Weibo juga ya teman ya, yang juga dikenal sebagai dewa pria. Maksudnya dikagumi gitu ya teman ya, untuk popularitas di Tiongkok sana ya teman ya. Dan di tahun yang sama ia membintangi drama produksi bersama Tiongkok Jepang, yaitu Mysterious Summer. Ia menjadi orang Jepang pertama yang memenangkan Asia Actor Award di penghargaan Ikki Night 2015 yang disponsori oleh perusahaan distribusi Tiongkok yaitu Ikki ya teman ya, kayak Netflix lah gitu ya. Tahun 2018 ia membintangi film produksi bersama Jepang Korea yaitu Colors of the Wind yang disutradarai oleh Kwak Jae-young. Lalu di tahun 2019 ia memenangkan penghargaan New Wave untuk aktor terbaik di Festival Film Fantasi Internasional Yubari pada tanggal 23 Juni. Di tahun yang sama ia mengumumkan bahwa ia telah menikah seorang wanita non selebriti pada hari sebelumnya. Lalu di tanggal 22 ya teman ya, dan di tanggal 11 Oktober di tahun yang sama ia mengumumkan kelahiran anak pertamanya, seorang perempuan, melalui agensi dan di akun Twitter pribadinya ya teman ya. Lalu di tahun 2021 ia memenangkan penghargaan aktor unggulan di Festival Akun Weibo 2020 Weibo Japan Group hingga Agustus ya teman, dengan jumlah pengikutnya 4,5 juta. Dan juga di tanggal 30 Juni ia membuka salon online. Dan di tanggal 6 April 2024 ia mengumumkan Instagramnya bahwa ia meninggalkan Horipro. Oke. Ia adalah seorang yang dapat berbicara bahasa Inggris pada tingkat yang nyata gitu ya. Tujuan masa depannya adalah menjadi aktor internasional seperti Ken Watanabe atau aktor cerdas seperti Kuranosuke Sasaki. Keahlian khususnya adalah basket dan mahjong. Ia juga pandai breakdance dan menjabat sebagai perwakilan klub dansa Revolve selama masa kuliahnya ya teman ya. Dan juga pernah bareng Iwata Takanori dari J Soul Brothers 3 dari Exile Tribe, adalah perwakilan klub dansa saingan di universitas yang sama. Dalam video musik Don't Dance, Didi yang menarikan lagu tema Kagero dari film Logging Under the Clouds tahun 2018, ia tidak hanya breakdance tapi juga berpartisipasi dalam koreografinya. Wow, keren. Meskipun ia mengaku tuli tuli nada lupa. Ia bermain gitar di band cover untuk Riz guys, dan Dragon Ace selama masa sekolah menengahnya. Pada tahun 2019 ia tampil di radio dengan basis Riz, Ken. Oke. Dia mencintai kucing. Pada tahun 2022 dia membintangi drama TV Neko Hanto ya, mewujudkan impiannya yang telah lama terpendam untuk menggarap film bertema kucing. Oke. Ya, suka sama kucing ya temen ya. Yang kucing jantan dia namanya Luke ya kan, karena dia suka Star Wars juga ya kan ya. Sama Stella ya kan, dia namanya tuh dengan nama kata di Arakawa Under the Bridge selama 6 tahun ya temen ya. Di hari libur ia selalu memasak makan siang atau makan malam untuk dirinya sendiri dan juga orang yang hemat dan rajin menggunakan kartu poinnya. Wah, mantep nih ya. Masih dari karakter cowok teman, jadi kita punya Kenta Mishima ya teman ya. Dia akan berperan sebagai Fujimi Tetsuya. Jadi Fujimi Tetsuya ini itu adalah kepala dari organisasi polisi ya teman ya. Yang ini katanya divisi insiden misterius ya teman ya. Yang pastinya meneliti beberapa kasus yang aneh dan juga misterius ya teman ya. Ia dipandang remeh oleh orang lain karena menjadi penanggung jawab dari salah satu kasus yang membuat si karakter partnernya ini partner dari Tetsuya ini tuh betul-betul menganggap kasus black case ini tuh adalah yang paling buruk ya teman-teman ya, karena itu bukan hanya buruk tapi tidak jelas ya teman-teman ya, karena ini juga bakalan diteliti oleh mereka berdua ya teman dari Tetsuya ya kan. Gila, gokil coy ya. Jadi ini juga bilang ini bukannya kayak ini si siapa namanya, kayak yang ngisi suara Phil itu loh teman ya, sama si Seto Kaiba ya teman, lupa siapa namanya, Kenjiro Suda. Nah, Kenjiro Suda ya. Kenjiro Suda ini mirip banget asli ya. Jadi ini juga lahir pada tanggal 19 September 1993. Oh, ini jauh lebih muda itu daripada si Yuki Furukawa tadi ya teman ya. Umurnya 31 tahun, prefektur Osaka, Jepang. Oke. Menarik juga ya teman ya. Jadi dia dari agensi
Asia Business Partner ya, atau ABP Inc ya teman ya. Jadi ini juga ada profilnya teman ya, lahir 19 September, tingginya 173 cm, ukuran sepatunya 27 cm, lingkar dada 86 cm ya, lingkar pinggang 75, lingkar pinggul 92. Oke, prefektur Osaka, blood type-nya adalah O, hobinya memancing. Wah, bapak-bapak sekali ya teman ya, memancing di laut dan juga mendaki gunung. Oke, dan juga karate atau bermain pedang ya teman, kayak apa ya, bukan samurai ya teman, kayak main anggar gitu ya teman ya. Dan juga ada apa tuh, aksi, oh ini mungkin stand gitu ya teman ya, karakter apa, skillnya itu dia bisa bermain karate ya teman. Oke, jadi ini juga bakalan menarik ya teman, kalau misalkan nih si Tetsuya Fujimi ini tuh bakalan seperti Fua ya teman ya, walaupun agak sulit ya teman ya, karena kalau Fua sendiri itu ibaratnya masih muda ya teman ya, dan juga temperamen karakternya ya, itu juga punya alasan kok ya kenapa dia tuh bisa jadi temperamen dan juga suka marah-marah gitu ya teman ya, dan juga pastinya lebih terasa gitu ya. Nah terus juga untuk si Tetsuya ini kan lebih ke yang seniornya ibaratnya ya, atau pemimpinnya gitu ya dari si organisasi polisi itu ya kan, jadi bakalan lebih banyak andilnya gitu ya. Jadi wah, oke, kita tunggu ya temannya untuk perannya seperti apa nih dari si bapak ini ya, Tetsuya Fujimi. Saatnya kita ke yang segar-segar nih ya, ke para waifu yang sudah ditunggu-tunggu ya. Kalau misalkan wah ini my waifu nih, ini my itulah ya teman ya. Jadi pastinya sesuai harapan kita ya teman ya, dan sesuai juga dengan rumor yang udah ada teman. Jadi Maho Horiguchi akan berperan sebagai Nem ya, atau Nemui ya. Jadi artinya kan tidur ya teman ya. Jadi Maho Horiguchi ini juga ya, sekilas pas lihat di rumor kan kayak siapa gitu ya, kayak Sachika juga kayaknya, karena rambutnya juga sempat dibikin agak blonde gitu ya temennya si Maho Horiguchi ini. Dan kalau dari kartunya sih ini sekilas kayak si Mei-chan ya, Mei-chan campur si Neon ya, Mei-chan di Saber ya temennya. Nah dia itu adalah ratu industri entertainment di dunia nyata, dan saya muncul juga di mimpi orang lain ya. Jadi ini kayak apa ya, kayak idol juga sih jatuhnya ya. Jadi bisa kayak kayak apa ya, kayak Miku kali ya, Miku yang pastinya pernah muncul di dunia digital gitu ya, yaitu seorang idol internasional yang memiliki hati banyak orang ya, jadi bisa menarik perhatian gitu ya. Karena itu setiap kali Yorozu memasuki mimpi orang-orang, biasanya mereka bermimpi tentang dirinya ya kan ya, dan juga muncul dalam berbagai pakaian. Dan juga pastinya dia punya lucid dream juga ya teman-teman, yang bisa ia kendalikan juga untuk mendapatkan wish dan juga memenuhi tujuan dia gitu ya, kenapa dia bisa jadi idol gitu. Jadi pas lihat trailer pun asli guys, senyumannya itu neon banget asli ya, neon Kurama campur Mei-chan gitu ya. Soalnya pas lihat senyuman tuh juga apa ya, imut gitu ya. Ini betul-betul imut asli ya si Maho Horiguchi ini. Apakah akan jadi next waifu? Kita lihat dulu ya teman ya. Soalnya kalau dari visual pun juga ya cukup menarik lah ya teman ya. Betul-betul tidak pada gagal lah ya teman untuk menciptakan waifu ya. Heroin dari era Iwa ini tidak ada yang gagal ya teman untuk kamu sejauh ini ya teman ya. Dia lahir di tahun 2008. Wow. Jadi sama kayak si Ryo Matsumoto ya. Jadi dia di tanggal 10 Oktober ya teman 2008, umurnya 16 tahun ya. Jadi di agensi Content Street. Oke. Menarik juga ya teman ya, karena waktu itu juga kan pas sudah diumumkan nih ya si Maho Horiguchi ini tuh, itu langsung banyak ya teman yang kayak wah waifu baru nih, waifu baru nih gitu ya. Dan jujur guys, lihat parasnya juga itu imut banget ya, kayak apa ya, mukanya tuh sekelas pas lihat di rumor kayak Runa Toyoda, kayaknya kayak Yuna Shizuma, atau kayak si siapa namanya, kayak si Mei-chan juga gitu ya. Ternyata ya ini ada juga yang bilang kayak Asuka Saito ya, membernya X Nogizaka 46 gitu ya. X atau masih ada ya, kalau salah maaf ya temen ya. Jadi pastinya untuk dari Content Street ini ya temen ya, dari ini kayaknya agensi untuk idol macam Zero Ichi Family itu ya temen ya. Jadi pastinya dia lahir di Tokyo, tingginya 165 cm. Wow. Hobi dan keterampilannya adalah memasak dan juga menari ya. Wah, lucu banget asli. Lihat apa ya, di sana tuh kayak waduh,
apa itu ya, kayak gemesin gitu pas lihat dari postur tubuhnya kan ya, dan juga dia yang paling pendek ya teman, tapi tetap imut gitu ya, dan juga dia jadi idol lagi. Dia juga punya nama panggilan ya temannya, itu Mahochi atau Maho Chung gitu ya, jadi kayak Chung gitu ya. Dan juga blood type-nya adalah A teman, dan juga di sini kita akan bahas sedikit ya teman tuh beberapa hal ya dari si Maho Horiguchi ini. Jadi bulan Juli 2021 ia memulai debutnya sebagai model tetap untuk majalah Pop Teen, dan juga di bulan yang sama ia diangkat sebagai duta resmi untuk Alice Fantasy Restaurant ya. Wow, oke. Lalu di bulan Januari tahun 2022, ia diangkat sebagai asisten MC di Stadion Yokohama FC untuk musim 2022. Nah, foto yang waktu itu sempat beredar ya kan rombongan itu, ternyata itu ya teman-teman ya. Dia jadi asisten MC untuk Stadion Yokohama FC ya. Jadi ya untuk menyemangati klubnya itu ya teman, klub Yokohama ya. Dia memulai debutnya sebagai aktris dalam drama asli yaitu Abema, itu Masked D. Dia muncul dalam Don't Be Fooled by You and Wolf ya di Abema juga. Dan meskipun menjadi yang termuda, dia mendapatkan popularitas karena perilakunya yang konsisten dan memainkan pasangan yang menarik perhatian dengan aktor Uemura Souta. Dia memulai debut keraputnya ya dalam edisi September 2024 dari Weekly Young Magazine Kodansha. Ia ditampilkan dalam edisi Oktober 2024 dari Raw Beautiful Girl Encyclopedia Shukan Bunshun ya teman ya. Dia muncul kembali dalam edisi Januari 2025 dari majalah Manga Weekly Young Magazine. Ia dikenalkan sebagai seorang gadis yang sangat cantik yang menarik banyak perhatian banyak orang. Wow, oke. Tujuannya dia mau jadi aktris seperti Nana Komatsu ya teman ya. Hobinya pasti memasak dan menari. Awal dia bisa debut itu ya karena adalah foto Horiguchi yang diposting ayahnya ya teman di Instagram resminya. Olahraga yang digelutinya antara lain adalah renang, sepak bola gaya bebas, dan menari. Ia juga sangat mahir bermain tenis meja. Dia dapat melakukan gerakan angkat beban yang mengesankan dengan sepatu kulit dan seragamnya. Hebat sekali ya Maho Horiguchi ya, jadi sangat strong ya. Oke, gokil coy. Jadi bayangkannya ini bakal jadi rider enggak gitu ya, harusnya sih ya. Kalau saya lihat ini dari segi patternnya gitu ya, yang misalkan Zero One itu Izu ya, itu opsi terakhir ya teman. Dia sebenarnya nggak jadi rider kok ya, itu cuman untuk opsi terakhir ya, karena apa ya, untuk jadi rider itu kan ada di spesial kan, jadi kita nggak hitung dia tuh sebagai rider yang di serial ya teman ya, karena di serial itu full tidak jadi rider ya teman ya. Itu juga pertama tuh ya, Saber juga Mei nggak jadi rider gitu ya. Revise baru muncul tuh ya third rider kita ya, jadi dimana juga sama-sama main heroine gitu ya, yang dari Izu, Mei, Sakura gitu ya. Kalau Gits ini juga sebenarnya masih banyak yang apa ya, mungkin mempertanyakannya, Gits itu siapa ya kan heroine-nya, Neon kah, Sumuri kah gitu ya. Kalau saya bisa jawab ya mungkin saya akan pilih Sumuri ya teman ya, bukan berarti Neon nggak jadi main heroine ya teman ya. Ingat di Revice pun juga si Sakura sama Hana itu juga di golongnya sebagai main heroine ya. Bahkan yang kayak Yukimi Igarashi aja tuh ya tidak, ibaratnya ya dari karakter utama, malahan itu juga lebih seperti main heroine-nya gitu ya, karena itu juga seperti mendukung keluarganya gitu ya, sang ibu yang sangat perhatian. Tidak perlu jadi rider ya teman ya, karena ya rider itu ya teman, itu adalah kompatibilitas atau pilihan dari seseorang gitu ya. Ya itu juga tergantung penulis sih kan, atau dari versi juga yang mau jadi rider atau tidak gitu ya. Karena ya kalau misalkan kayak konsepnya kids mah masih boleh gitu ya. Kalau di Zetsu apalagi si Nemu ini, kita lihat aja ya teman, entah bisa atau tidak gitu ya, atau mungkin jadi yang kayak idol tapi versi jahatnya gitu ya. Nah berikutnya di sini kita punya Mitan, bukan ya, ini entah kenapa mana yang bilang juga marah dan bilang kayak One Sister lah ya kan ya. Ya walaupun One Sister juga apa ya, sekarang pun juga lagi rambutnya pendek ya teman. Di terakhir dia muncul di Tom Brothers vs King of Jiraiya kan, itu rambutnya pendek ya teman ya. Tapi saya lihat ini malah kayak Mitan ya teman ya, Mitan versi adiknya gitu ya. Bahkan juga ini ya dari kayak diputar lagi ya teman ya, untuk apa namanya, jadi kayak si Sarah sama Keiwa Sakurai-nya tapi diputar ya teman ya. Si Sarahnya itu dari versi adiknya ya kan, si ini Minami Yorozune ini, si Keiwa dari MC ya teman ya. Ini
dari Baku Yorozunya ya teman ya. Jadi pastinya untuk si Minami Yorozu ini akan diperankan oleh Miki Yagi ya teman ya. Jadi ini adik yang betul-betul wah, supportnya luar biasa ya teman ya. Saya cek juga itu apa ya, betul-betul bagus ya teman, kayak dia dapat diandalkan dan tinggal bersamanya gitu ya. Jadi ya juga kan apa ya, kayak mukanya tuh mirip Emu gitu ya, soalnya pas senyumnya tuh ke MC juga rasanya kayak wah, keren juga ya teman ya. Kata nasi itu ya, si Minami Yorozu ini tuh dia adalah perempuan, adik perempuannya ya kan, dan juga manajer yang berbakat. Mungkin aja ya dia adalah manajer dari Nemu di dunia nyata ya. Maksudnya apa? Jadi apakah yang dimaksud si lucid dream ini tuh bisa dibilang ya mengendalikan ya, berarti mengendalikan sama dengan ya menjadi pengendali ya, alias manajer dalam tanda kutip ya teman ya, untuk Nemo di dunia nyata ya teman ya. Soalnya kan kayak jadinya pakai karakter dong ya, atau avatar ya teman ya. Jadi sangat menarik ya teman, kita tunggu, karena dilihat dari parasnya pun juga memang udah kayak Mitan Dayo banget ini ya. Wah, gila gokil coy. Biasanya adalah membangun kakaknya yang sangat susah untuk bangun di pagi hari. Waduh. Nah, jadi untuk agensinya itu ada di apa nih, menghibur menghibur star gitu ya. Nah, kita lihat teman untuk agensi resminya ya dari Amuse ya, amuse.co.jp ya untuk si Miki Yagi ini. Jadi kayaknya ini zaman sekarang ini lagi pada bondol-bondol ya temen ya. Soalnya dari beberapa hero ini sekarang pun juga pada pakai bondol semua ya temen ya. Nah, jadi dia lahirnya tuh tanggal 11 Desember 2006 ya. Dia lahirnya tuh di prefektur Osaka ya kan. Umurnya 18 tahun, tingginya 160 cm ya. Skillnya tuh adalah bermain kendama ya temen ya. Dan juga aktif sebagai anggota Sakura Gakuin dari Mei 2017 hingga Agustus 2021 ya teman. Wah, gokil. Di tanggal 7 Mei 2017, ia dipindahkan atau bergabung dengan grup idol wanita yaitu Sakura Gakuin di upacara perpindahan Sakura Gakuin di tahun 2017 ya teman ya. Dan juga pada pertunjukan The Road to Graduation 2019 Happy Valentine ya untuk judulnya, yang direkam pada 12 Februari 2020, ia mulai bekerja sebagai anggota Purchasing Club, unit spin-off atau di bagian aktivitas grup tersebut ya teman ya, dengan dalih sementara aja ya teman ya untuk bergabung ke situ. 14 September 2020, ia diangkat menjadi Wakil Presiden Dewan Siswa selama program internet reguler Sakura Gakuin Smile Fresh Monday. Ia mulai bekerja sebagai anggota tetap Departemen Pembelian di acara 10 tahun anniversary Sakura Gakuin Star 2020 Departure ya, yang direkam pada tanggal 15 November 2020. Dia lulus dari Sakura Gakuin dengan berakhirnya kegiatan Sakura Gakuin penutupan di Sakura Gakuin The Final Towards a Dream yang direkam pada tanggal 29 Agustus 2021 ya. Jadi kalau khususnya adalah kendama, dia juga mendemonstrasikan kendama pada upacara transfer Sakura Gakuin, dan juga pada bulan Maret 2025 ia mengumumkan di Instagram bahwa ia akan masuk universitas pada bulan April. Wah, selamat ini ya, menjadi peran adik ini. Lihat dia membangunkan si Bakuyor saja udah berasa gemes ya teman, kayak kakak bangun gitu ya. Kayak nasi ini apa ya, jadi kayak juga Tendo sama Tendo Soji ya teman-teman. Kalau ini tuh jadi kayak adiknya tuh yang ngebangunin itu ya teman, kayak nih Chan, oke ya gitu. Jadi kayak bangun gitu. Jadi kayaknya bakal lucu ya teman, lihat interaksi kakak adik ini ya teman ya. Kayak ini kan baru kakak adik ya teman ya. Kalau kayak Sarah Kewa kan Kewa tuh adiknya ya teman, sebenarnya Sarah tuh kakaknya ya teman, masih muda lagi ya. Oke, cukup menarik ya teman. Nah, ini dia nih ya, salah satu waifu yang ditunggu-tunggu juga ya teman ya, atau karakter yang bisa bilang tidak terduga dan akhirnya kembar lagi ya teman ya, yaitu adalah Rina Onuki ya teman ya, yang waktu itu juga pernah bermain di serial Commander Kids sebagai Sai Ganaha ya, alias Commander Lopo. Potensinya kelihatan sih ya, dia tuh screen time-nya tuh sangat cocok ya temennya, bahkan harus diperbanyak lagi gitu ya, karena cocok aja gitu dia jadi onesan ya kan, atau sifatnya tuh kayak serius macam Iwa Yaiba gitu lah ya temennya. Dan akhirnya terwujud juga kan ya di project kali ini ya kan, sebagai si Nagumo atau Nagumo ya, Natsuka ya temennya, Nagumo Natsuka di sini. Jadi sama seperti Tetsuya, Nagumo adalah asisten inspektur di Tokyo Metropolitan Police Department Public Security Bureau Mysterious Incident Division. Gila, panjang banget ya. Jadi
Tokyo Metropolitan Police Department Public Security Bureau Mysterious Incident Division. Wow, panjang banget ya teman. Dan pastinya dia adalah wanita yang sukses di usia muda dan punya karir yang cemerlang. Wah, ini sih idaman banget ya teman ya, karena lihat si apa namanya, si Nazuka ini juga lebih wow gitu ya, karena apa ya, dia kan berpartner gini ya teman, jadi ini kan juga kebentuk lagi ya teman, kayak the next Fuwa Yuwa ya teman ya, Fuwa dan Yuwa gitu ya. Jadi ya semoga dia ada interaksi yang berarti lah, karena ini kan kayak partnership banget ini ya, si apa namanya, Tetsuya dan juga Nasuka. Seperti yang kita bilang juga ya teman ya, ini Rina Onuki ini kayak naik pangkat gitu ya teman ya, dari atlet lari ya, peserta DGP yang punya wish atau menciptakan dunia baru. Nah, udah kebentuk nih ya, dunia barunya adalah dia menjadi investigator ya. Bayangkan coy, naik pangkat ya teman ya. Dari Rina Onuki itu lahir pada tanggal 29 Mei 2001 ya teman ya, 24 tahun ya. Oke. Ibaraki Prefektur Jepang dan ada di Asia Promotion Star ya teman ya. Jadi wah, Saika Naha ya kan di Kamen Rider Kids, dan juga Nasuka Nagumo ya kan di Kamen Rider Zetsu. Wah, jadi gila sih, ini udah idaman sekali ya teman, karena ya aktrisnya sendiri pun juga atlet ya teman ya. Bayangkan coy, Rina Onuki dipilih sebagai pemenang dari sekitar 15.000 pelamar di Chou Tensai Audisi 2017 di Chou Tensai Ultra Teens Fest 2017 at Tokyo ya, yang diadakan pada tanggal 28 Februari 2017. Lalu tahun 2019 ia diangkat sebagai Fourth Sider Girl, karakter gambar dari band rock beranggotakan 3 orang, dan juga pernah muncul di salah satu MV ya kan ya selama setahun. Oke. Dia juga memulai debut keraputnya ya kan ya di tanggal 26 Desember 2019, dan juga di 19 April 2021 ia memenangkan Grand Prix Miss Basket Count 2021 dan menjadi MC saluran YouTube Bascon yang ditunjuk sebagai MC utama dan duta PR untuk klub basket Tokyo United ya, TUBC, dari saluran YouTube resmi di tahun tanggal 20 Mei 2022 ya teman ya. Rina Onuki ternyata punya saudara kembar ya teman ya, itu namanya Rena Onuki. Oh, cewek juga ya teman ya. Oke, wah menarik nih. Jadi Rina adalah saudara kembar yang lebih tua, sementara Rena adalah yang lebih mudanya ya teman ya. Jadi juga punya beberapa macam foto yang kata nasi jarang foto bersama ya teman ya. Itu juga pastinya bakalan muncul di akun namanya tuh Rire_Twins ya teman. Sebagian besar mungkin ya tentang si Rena sama Rina Onuki aja ya teman ya. Rina Onuki suka bola basket ya teman, yang sejak kelas 2 dia mainnya. Posisinya adalah God ya teman ya. Dia juga suka membaca di umur 17 tahun, dan juga Nicola adalah model yang ia kagumi ya teman ya. Dan juga ada Ayaka Miyoshi, Suzu Hiroshi ya kan ya, di model 17. Acara TV favoritnya adalah drama misteri, detektif, dan juga acara TV Nippon Sekai no Hate Made Iteki. Dia adalah ahli matematika ya. Wah, oke. Pandai matematika nih ya, berarti bisa berhitung lebih ya teman ya. Seseorang yang sangat pandai dalam matematika. Dia percaya diri dalam lari maraton dan aktivitas lainnya. Ia ditunjuk sebagai Pocari Girl yang ketiga ya kan ya, dalam tampil lan web movie Pocari Sweet, minuman resmi ya kan Marathon Tokyo 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 25 Februari 2018. Wah, semangat nih ya. Tingginya 170 cm teman, dan juga blood type-nya adalah A ya teman ya. Dia juga lulusan dari Universitas Hosei, dan pastinya adalah aktris dan juga model ya teman ya. Nah, dari pastinya udah banyak ya teman untuk mengikuti beberapa macam Grand Prix. Yang satunya juga ada di Choujudai Audition 2017 ya, dan juga di Ultra Teens Fest 2017 Tokyo yang kita bahas tadi. Dan juga pastinya wah gila, banyak banget ya teman ya untuk bermacam prestasi yang dihadirkan di sini ya. Wah, gila. Keren banget sih ini ya untuk orang ini. Dan juga ia tekuni bola basket itu sejak kelas 2 SD loh ya teman ya. Gila, keren banget sih. Jadi betul-betul dia suka matematika, suka main bola basket gitu ya, suka lari juga gitu ya. Dan apa ya, dia punya saudara kembar ya teman ya. Dan juga pastinya pernah dari Kamen Rider Kids, maksudnya pernah ikut menjadi peran semi minor ya teman ya, walaupun juga sebenarnya perannya itu cukup penting ya kan untuk ceritanya si
disaster ya teman ya, ujung-ujungnya juga dia kan kena depak ya teman atau retired gitu, tapi ya tetap menjadi karakter yang sangat penting dan akhirnya dia muncul lagi ya teman di project yang satu ini ya. Kita tunggu nih seperti apa ya, gila coy. Nah, yang terakhir teman, di sini kita punya J Kabira ya, kami suarakan untuk si komandernya ya teman, yaitu adalah Zero, pemimpin organisasi pertahanan Code, sekaligus motornya Commander Z2 ya teman ya. Bisa jadi robot dan juga berkomunikasi menggunakan dua bahasa, yaitu Jepang dan juga English ya teman. Gila coy, ini kawannya ini ya, Autofagin ini ya, soalnya udah berasa keren banget asli ya, udah betul-betul punya kecenderungan yang sangat unik gitu ya, dan suaranya tuh halus katanya ya. Jadi gila coy, ini salah satu yang sangat berkesan ya teman. Jadi kalau dilihat juga untuk detail motornya ya jadi lebih keren ya teman ya. Soalnya kan ini juga inovasi baru ya kan. Soalnya ini lihat dari bagian mulutnya tuh kayak kancing baju ya teman ya. Ya kan kayak kancing baju gitu nggak sih? Jadi kayak bagian mulutnya itu yang kayak untuk voice girl-nya gitu ya teman. Gila, gokil coy. Jadi si J Kabira ini tuh tetap pernah muncul di Garo ya teman, sebagai Reijiro Kunogi ya. Dan juga dia adalah sportcaster dan juga narator ya teman ya. Wah, gila. Jadi dia tuh ada di ini ya, agensi K Factory, lahir di 23 September 1962 ya teman, di Okinawa, Jepang. Jadi dia golongan darahnya itu adalah A ya teman ya. Tingginya 168 cm, beratnya 64 kg. Terus juga keahliannya itu atau skillnya ya temannya itu adalah bernari tari tap, oke. Dan juga bermain sepak bola ya teman ya. Wah, dia juga menjadi penghargaan aktor terbaik ya teman ya untuk beberapa kesempatan. Oke. Nah, di sini ada untuk voice actor dari Zetsu Driver ya temannya, itu Koichi Yamadera ya. Lahir di tahun 1961 ya. Umurnya udah 64 tahun di tanggal 17 Juni. Dari Shiogama, Prefektur Miyagi, Jepang ya temannya. Wah, keren banget ini ya. Jadi dia juga pernah menjadi beberapa voice actor di seri Kamen dan teman satunya adalah di Kamen Zero-One ya kan, untuk naratornya ya. Dan juga mengisi suara Zetsu Driver di Kamen Zetsu. Oke. Dia juga pernah menjadi voice actor di beberapa anime terkenal seperti Spike Spiegel di Cowboy Bebop, Beerus di Dragon Ball Super, Ryuji Kaji di Neon Genesis Evangelion, dan suara Koichi Zenigata di Lupin 3. Ia juga pernah menikah dengan voice actor yaitu Rie Tanaka ya, dari tahun 2012 sampai 2018 ya teman ya. Dan juga ia memiliki berbagai peran di seri Ultra dan juga seri Super Sentai ya teman. Wah, gokil. Dan untuk openingnya udah resmi ya teman, dibawakan oleh Naoto Band beserta komposernya itu Hiroyuki Sawano ya teman ya. Serta beberapa penjelasannya udah kita bahas ya teman untuk video-video sebelumnya ya. Jadi pastinya akan dirilis besok ya teman, TV versionnya. Wah, kita tunggu nih seperti apa ya. Bakalan menarik kah atau seperti apa ya? Biasanya sih jam 10 malam ya. Atau biasanya kan kayak malam-malam atau mungkin pagi atau malam berikutnya ya teman. Oke. Dan juga untuk hal lainnya teman, ya pastinya Yuya Nolan ya teman, Yuya Nolan Takahashi ini ya teman ya, yang betul-betul membuat fans kayak wah Yuya lagi nih, Yuya, oh Yuya. Jadi pastinya untuk staffnya ya kita bahas teman. Untuk staffnya di sini ada Takehiro Okawa untuk produser dari TV Asahi, Keisuke Shibataka produser TV Asahi juga, Toshinari Yanaka produser dari Toei, Yosuke Minato produser dari Toei juga ya teman, Souta Takasaki produser Toei, dan juga main writer kita ya teman ya, si Toei Yuya Takahashi ya teman ya, dan juga director actionnya ya kan ya, main directornya itu adalah Kazuya Kamihoriuchi. Terus juga SFX directornya adalah Hiroshi Butsuda. Action directornya jelas Jun Watanabe ya teman. Lalu juga ada komposer musiknya Go Sakabe, dan juga ada komposer musiknya yaitu Hiroshi Takaki ya teman. Wah gila, ini sih gokil banget ya teman ya, karena udah apa ya, betul-betul bagus banget gitu ya, untuk betul-betul diarahkan ke berbagai macam negara gitu ya. Ada yang di Korea, ada yang di English, ada yang di Thailand juga, bahkannya ada tuh ya untuk keseluruhan di luar Jepang ya teman ya. Posternya ada tuh ya, tuh betul-betul wah abroad sekali pada Zetsu ya teman. Dan juga info lebih lengkapnya ada di TFC terbaru ya teman. Jadi ini nanti kayak episode 0 dari Zetsu nya ya teman ya, spesial drama untuk Zetsu. Wah
overall yang paling saya tunggu aksinya ini sih ya temennya, Rina Onuki balik lagi di sini coy, gila ini ya. Jadi dapat spotlight yang seriusnya kan lebih pas tuh di sini ya temennya, karena kalau di situ kan dia dari peserta doang ya teman, peserta di GP ya, dimana juga kan ini betul-betul menjadi kesempatan emas nih ya untuk aktrisnya juga yang betul-betul bisa memaksimalkan untuk skill atletnya dan juga skill actingnya ya teman. Jadi wah ya ini kesempatan yang sangat nikmatus ya, sangatlah gurih nyoy gitu ya, karena asli coy ini jadi makin gelis ya teman. Apalagi kalau ada dinamika macam Fua sama Yua kayak gini ya temen ya, wah itu sih makin kelihatan ya temen ya, ini kayak the next Fua dan Yua ya temen ya. Jadi semoga aja ada hal yang akan terjadi ya temen ya, dan bagaimana interaksinya juga bakalan lebih klop lagi ya teman, karena lihat bagaimana interaksinya juga itu ya semakin menarik ya teman. Jadi bagaimana dia juga sebagai mentor atau yang paling pemimpinnya gitu ya, dan juga sebagai apa gitu ya untuk dilakukan sebagai misi-misi nanti. Dan juga nih interaksi kakak adik yang satu ini nih, ini yang paling saya tunggu ya temennya. Kayak kalau misalkan Sarah sama Kewa aja udah seklub itu ya, ini saya tunggu nih Baku Yorozu sama Minami Yorozu ya temennya, itu bakalan seimut apa dan selucu apa ya temennya interaksi mereka. Jadi kayak saling apa ya, mungkin pukul-pukulan atau saling ya ada yang momen lucu lah ya temen. Jadi saya juga patut tunggu nih untuk interaksinya kan, karena mukanya aja udah mendukung banget kan, kayak Mitan ya temennya, beneran deh kayak mukanya tuh macam Mitan Dayo banget ya temennya, kayak apa ya, idol-able gitu ya. Sejauh ini ya heroin di era Rewa tidak pernah gagal ya temennya, asli coy, gelis semua ya temen, mau dari Izu ya kan ya, mau dari Mei-chan ya, Sakura itu beda case ya ada Sumuri ya, ada Rine Kudo, Sachika Amane ya, yang paling terbest sejauh ini. Nanti kita bahas ya teman, heroin terbaiknya teraja ya. Kita tunggu sampai si apa namanya, si Nemo itu debut sampai sekitar 10 episode lah teman, atau sampai libur dari Zetsu ini kan, karena pastinya kan episode 9 10 tuh ada liburnya gitu ya. Nah pastinya untuk ini kan sampai ke Yuya kan, apa ya, Yuya tuh selalu bikin waifu yang kayak bukan manusia gitu ya, kayak Poppy itu virus buster lah ya kan, Izu itu robot ya, si Sumuri itu dewi pencipta, sekarang si Nemu ya teman, dia itu adalah idol atau ibarat tuh kayak macam Miku gitu lah ya teman, bisa masuk ke dalam dunia nyata atau dunia digital gitu ya teman ya. Jadi wah itu kita patut tunggu ya teman. Dan beberapa episode lagi kan ya Gabu mau tamat ya, jadi sisa 3 atau 4 episode lagi kita bakalan meninggalkan Sachika Amane ya teman ya. Tapi ya saya juga udah cukup suka lah teman karakter Sachika Amane itu, walaupun tidak dapat spotlight yang cukup banyak gitu ya, kayak backstory-nya atau bagian kelamnya itu mungkin emang tujuannya emang mau dibikin ya, cuman karena 3 ridernya aja udah terlalu dark gitu ya, jadi mungkin terlalu over story katanya, jadi biarlah ya kan Sachika itu jadi pendamping atau support aja kayaknya, dan semuanya tidak ada yang gagal kan, kecuali Sakura ya, itu beda case tuh ya. Oke teman, sebelum bahas kita untuk next video.